Halo Sobat Misioner dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan remaja misioner Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 12 November 2025 merupakan pekan biasa ke-32. Hari ini Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan karya pelayanan kita pada hari ini, marilah kita memohonkan berkat dari Allah dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya, agar menjadi pedoman kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Dan begitu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat, berkat dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Kini sebelum mulai aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar sabda-Mu menjadi pedoman dan pelita hidup. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang yang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan. Karena penyakit kulit yang mereka alami, mereka diasingkan dari pergaulan dalam masyarakat. Sayangnya dari 10 orang yang disembuhkan itu, hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Kemanakah 9 orang lainnya? Orang Samaria yang kembali dan 9 orang lain yang tidak kembali untuk bersyukur mewakili sikap dan perilaku kita ketika mendapat rahmat dan anugerah dari Allah. Kita sering berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Namun ketika permohonan kita dikabulkan Tuhan, kita lupa untuk bersyukur. Kita seperti 9 orang yang tidak kembali lagi kepada Yesus untuk sekedar berterima kasih. Kita jarang bersikap seperti orang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan anugerah Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Maukah kita menjadi seperti orang Samaria yang tidak bersyukur atas rahmat kesembuhan yang telah ia terima dari Yesus?
Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas segala rahmat dan pemberian yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Semoga demikian. Sebagai doa penutup, marilah kita bersatu dalam doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh tugas karya pelayanan kita hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan Doremi pada hari ini sudah selesai. Berjumpa kembali dalam Doremi edisi selanjutnya.